Kasus pembongkaran makam di Serambi Winong Pasuruan yang sudah ada laporan polisi yang dilaporkan adalah saudara Gustom atau Lekut ya. Ini akan menjadi titik awal rungkatnya kaum Khabib Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sudah melihat apa yang disampaikan dari teman-teman media. Seperti yang kita lihat ini cukup menarik. Jadi apa yang terjadi di Pasuruan, apa yang terjadi di Kudus, ini adalah sebuah membongkar kelakuan para Khabib, kelakuan Yahudi Ashkenazi, kelakuan para propagandis. Jadi seperti itu. Dan apa yang kita lihat video tadi itu memperlihatkan bahwa kesalahan telak itu mereka, dan siapa yang membongkar dari makam yang ada di Pasuruan itu adalah keluarga dari para kiai-kiai yang ada di Pasuruan, yang ada di Serambi Pasuruan, seperti Mbah Soleh, itu keluarga-keluarga beliau. Dan apa yang disampaikan oleh sahabat media yang terbaru kita belum tahu, tapi ini bisa menarik bahwa apa yang dilakukan oleh para Khabib ini justru akan membongkar semua kelakuan dari kebusukan dari para Khabib, karena jelas mereka pendatang makam di situ, tahu-tahu makam yang kiainya itu ditindih dengan ditindih dengan pagar tembok atau tembok. Ini kan sebuah hal yang pelecehan lah, seperti itu. Dan perlu kita ketahui, dari ahli waris yang punya makam yang berjuang di situ otomatis tidak menerima. Jadi yang membongkar makam Khabib itu jelas bahwa di situ ahli waris dan masyarakat yang dilihat, yang disaksikan oleh kepala desa dan juga disaksikan oleh aparat kepolisian dan TNI. Dan ketika itu nanti masuk ke pengadilan, ini sudah justru malah tepat. Jadi makin cepat makin baik. Jadi komentar apa yang terjadi di Pasuruan ini memang mencerahkan, justru membongkar beberapa masalah yang begitu banyak. Ada makam palsu yang di Tuban, ada makam palsu yang ada di Kudus, dan ultimatum atau kiatan dari Kiai Nur Isya cukup jelas. Ketika ada seorang seperti seperti Gus Bahar, lalu orang tuanya atau kakeknya dibuat jalan, itu perasaannya bagaimana? Ini adalah hal perasa, dan kita terus kawal, kita terus berikan edukasi kepada masyarakat bahwa pemalsuan makam di mana-mana
itu harus kita kawal dan kita selesaikan. Dan apa yang terjadi di Pasuruan itu membuka permasalahan yang begitu banyak, dan ditekankan oleh Kiai Nur Ihya bahwa di Palestina juga seperti itu. Jadi apa yang terjadi di Indonesia itu sudah terjadi di Palestina. Kita nggak tahu, artinya kemungkinan yang ada di Indonesia itu dibawa ke Palestina. Saya berpikir seperti itu. Jadi beredukasi di Indonesia, setelah berjalan lancar lalu di Palestina dilaksanakan. Jadi transnasional gitu. Ini sebetulnya kemana-mana ya. Tapi itu memang cukup, karena di situ ada PKI Yaman Selatan, ada Khabib, seperti sama. Dan ini cukup menarik. Kita bisa lihat bahwa makam palsu di Priok itu kan begitu lama. Dan hampir tahun berapa itu perang juga. Jadi edukasi mereka itu membuat miniatur itu ada di makam Mbah Priok. Jadi kemana-mana. Ini cukup karena memang ada gandeng canengnya, ada keterkaitan. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh ahli waris Mbah Soleh, Mbah Kiai Soleh yang berjuang di Pasuruan, yang memperjuangkan agama, menyiarkan agama Islam di Pasuruan, dan hingga menjadikan Islam bisa berkembang di Pasuruan, itu adalah perjuangan dari kiai-kiai yang ada di Pasuruan. Salah satunya Kiai Soleh yang ditindih dengan pagar tembok Khabib. Ini kan kurang ajar, pelecehan dan seperti itu. Dan apa yang disampaikan oleh para media ini memang cukup mengedukasi masyarakat, dan bahwa ini semua memang membongkar kelakuan dari Zionis, kelakuan dari Yahudi Ashkenazi. Jangan salah, di Solo juga mereka mempropaganda di Solo. Belum lagi di Kalimantan Barat, belum lagi di Aceh. Ini kan membongkar begitu banyak permasalahan di Nusantara. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh ahli waris karena di situ makam umum, otomatis tidak boleh membuat rumahan di situ. Dan itu dikuatkan oleh kepala desa yang ada di daerah Serambi itu. Dan ini akan membongkar banyak sekali polemik, banyak sekali permasalahan, belum makam palsu, belum sejarah palsu, dan berbagai persoalan di Nusantara. Dan kita berterima kasih kepada Kiai Haji Ahmaduddin, berterima kasih kepada Gus Abbas, berterima kasih kepada orang yang berjasa, berjuang di Nusantara. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh video yang kita lihat tadi itu sebuah edukasi dan pencerahan, dan ini memang betul-betul terjadi. Waspada propaganda yang dilakukan oleh Yahudi Ashkenazi atau yang terkenal dengan Habib, dengan gagalnya mereka melakukan mision dengan bertahun-tahun, ya, ratusan tahun mereka ingin menguasai Nusantara dengan PKI, dengan Utsman bin Yahya, 1888, Geger Cilegon. Itu kan berarti misi lama
para kabib saat ini telah terbongkar. Warga Nusantara, kita harus bekerja sama, kita harus bersatu untuk melawan arogansi dari klan Alwi. Ketika ini nanti di persidangan, saya kira akan lebih karena di situ ada penyidikan, ada forensik, ada DNA. Jadi seperti itu. Saya kira apa yang terjadi di Pasuruan ini adalah hal yang benar, karena seorang ahli waris yang membongkar kitab PWI Laskar Sabilillah itu hanya mengawal. Jadi seperti itu, dan itu yang membongkar adalah ahli waris dari makam yang ada di daerah Serambi, desa Serambi tersebut. Saya kira cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.